Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tamami fadlihi wa ihsanih. Wa syukru lahu ala ma manna alaina min bahri judihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa mahaz zulmah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yakin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Tsumma amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas adab-adab yang sepatutnya kita sebagai orang mukmin untuk melakukan menjelang tidur. Di mana pada pertemuan yang lalu beberapa adab sebelum tidur, yaitu pertama yatatahhar qablan naumi, bersesuci sebelum tidur. Artinya diupayakan kita tidur dalam keadaan toharoh atau dalam keadaan suci. Kemudian wayanamu ala yaminihi, tidur miring kanan seperti posisi mayit, mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian selanjutnya wa yadhkurullaha hatta ya'khudhahu naum, mengingat Allah, berzikir kepada Allah sehingga tertidur. Kemudian wa yad'u idza staiqadha, berdoa ketika bangun, dan wa yahmadullaha ta'ala, juga memuji Allah ketika kita dibangunkan oleh Allah dari tidur. Kemudian ada pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Di dalam kitab ini tidak disampaikan, tapi saya menemukan di dalam kitab yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali, kata beliau, Ya Ali, la tanam illa ba'da an ta'tiya bi khamsati asya'a. Janganlah kamu tidur, wahai Ali, kecuali engkau telah melakukan 5 perkara. Atau tambahan lagi, ada lagi untuk kagebe oleh-oleh na ngaji malam mungkin. Sakita ana tedung lakone 5 perkara. Itu pesena Kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali. Apa 5 perkara ini? Pertama, qiraatul Qur'ani kullihi. Maca Quran kabeh. Baca Quran 30. Pertama, baca Quran semuanya. Berarti dari juz 1 sampai juz 30. Kemudian yang kedua, at-tasadduq bi arba'ati alafi dirham. Bersedekah sebanyak 4.000 dirham. Lain apa Gus dirham mungkin. Jadi kelihatan nanti sesuatu saya mustahil untuk kita lakukan. Tapi lagi dalam penjelasan akan kita temukan apa maksud. Pertama apa ini gila? Menghatamkan Quran. Nomor 2 asin dekah 4.000 dirham. Kemudian yang ketiga ziaratul Ka'bah. Ajak tedung pun kita ziarah ke Ka'bah. Secara logika mah tak monodik naik semakna Masjidil Haram kita nak tedung bisa atau geluk bisa ziarah Ka'bah kan. Tapi nanti kita tengok bagaimana maksudnya. Jangankan kita orang sejauh dari Mekah sampai Sayyidina Ali lagi atanya juga Kanjeng Nabi berumah Kanjeng Nabi bila mahatam Al-Qur'an ki Isra atau geluk. Kita tedung tolos. Kan. Yang ketiga, yang keempat, hifdzu makanaka fil jannah.
esoro pabrese gelu ongkuna pagi eswarga. Tedunga ke esoro bersih-bersih kan. Ma bersih kaung gunanna membersihkan tempat tidurnya atau membersihkan tempat tinggal kita kelak di surga. Kemudian yang terakhir, yang kelima, irdaul khusum. Kita berdamai atau meminta maaf sekaligus memaafkan terhadap orang-orang yang bersengketa. Itu pesena Kanjeng Nabi terhadap Sayyidina Ali. Wahai Ali, ajak tedung mun kita ngalakoni 5 perkara. Pertama, membaca Quran semuanya. Atam. Senomor 2, sedekah 4.000 dirham. Kemudian yang ketiga, mengunjungi Ka'bah. Kemudian yang keempat, membersihkan atau menjaga tempat tinggal kita kelak di surga. Kemudian yang terakhir, irdaul khusum, memaafkan atau kita meminta maaf terhadap orang-orang yang bermusuhan atau yang bersengketa dengan kita. Nah, Sayyidina Ali tanya ke Kanjeng Nabi, qala Ali kaifa dzalika ya Rasulullah? Bermantau Kanjeng Nabi. Mun teu lakone kabula ya tak cukup, tedungna tak sempat. Ki maca Quran sura mahatam. Ki esoro sedekah 4.000 dinar, kemudian ki esoro tawaf, ki esoro ngunjungi Ka'bah. Ki esoro ngabersih kaung gunan napa ki eswarga, kemudian ki esoro minta maaf dan memaafkan ka orang yang bersengketa. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Yang pertama, mun maca Al-Qur'an total 30 juz untuk tataran kita, meski anak ala samalam belum tentu hatam, menuntut kita atau menuntut kita. Maka cakna Kanjeng Nabi, idza qara'ta suratal Ikhlas salasa marratin, jika kamu membaca surat Ikhlas 3 kali, maca surat Ikhlas 3 kali, kul huwallahu ahad sampai mareh 3 kali, faqad qara'tal Qur'ana kullah, maka engkau telah membaca Quran semuanya. Entah saya maksud Kanjeng Nabi. Jadi untuk maca Quran kabdi maksudna Kanjeng Nabi ya mau baca aku tak sempat sih. Saya maksudin itu adalah kita tedunga cek kalau paeh maca surat Ikhlas sampai kali 3 kali. Itu saya pertama. Kemudian si kedua napa nih kelak perintah? Sedekah 4.000 dirham. Idza qara'tal Fatihata salasa marratin faqad tasaddaqta bi 4,000 dirhamin. Jika kamu membaca Fatihah 3 kali, maka engkau sama dengan menyedekahkan 4.000 dirham. Coba niki lagi, maca pertama maca Al-Ikhlas 3 kali. Ento pada kalaben menghatamkan Quran. Kemudian si kedua kita membaca Fatihah 3 kali. Ento pada kalaben asin teka 4.000 dirham. Kemudian si ketiga. Apa si ketiga nih gila? Ziaratul Ka'bah. Surah Az-Ziarah Ka'bah. Napa jakna Kanjeng Nabi lanjutanna, idza qulta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. 10 kali. Gampang hafalan untuk hijau biasa kita baca setelah wiridan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in 10 kali. Mun gila kan al-Ikhlas 3 kali. Kemudian Al-Fatihah 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat, 10 kali. Maka kata beliau, faqad zurtal Ka'bah, maka engkau sama dengan telah menziarahi Ka'bah. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4. Ingkila napa perintah nomor 4? Membersihkan, ngajaga, ngaraksa tempat tinggal kita swarga. Wa idza qulta la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim asyra marrat. Jika engkau mengatakan, membaca maksudnya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. 10 kali. Faqad hafizta makanaka fil jannah. Maka engkau telah membersihkan lamanya tempat tinggalmu kaum kunanna kita kelak di surga. Macam apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian terakhir mungkin, kelima. Apa ini kira perintah kelima? Memaafkan dan minta maaf terhadap orang yang berselisih. Kalau bermah, wa idza qulta astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih asyra marrat. Kita juga sering kita baca dalam wiridan ba'da salat. Jika seseorang atau jika engkau membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 10 kali, maka engkau telah berdamai kalaban orang saya bersengketa dengan kita. Kalaban boleh kita sakit nak tedung di samping baca ini kira nape? Saya terakhir astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 10 kali. Di samping kita macantoh dalam matento niatakan, ya Allah, siapapun yang hari ini menyakiti saya, menzalimi saya, sengaja atau tidak sengaja, maka semuanya aku maafkan. Kemudian mun kita tedung dalam keadaan entoh, maka kita telah sanapi keutamaan yang selesai oleh 5. Pertama, maca Quran kapti, kemudian sedekah 4.000 dirham, kemudian menziarahi Ka'bah, menjaga atau membersihkan tempat tinggal di surga, dan berdamai atau saling merelakan dengan orang yang bersengketa dengan kita. Saking to aja pahami secara tekstual. Ya apalah mun manja kama tiap hari yang saya maca Quran lah cukup kulhu 3 kali. Tak usah maca Quran boleh. Apa ya sono tiap tedunga yang maca kulhu 3 kali lah, tak usah baca Quran. Ibu ni mentok maksudnya. Entok kan untuk saya tedunga. Padahal laban misalnya apa? Jangan maca apa? Maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali kita tedung, lain ngak naziaroi Ka'bah. Lah tak perlulah ke haji, tak perlu umroh. Apa sih lah pada boy pada nak haji tak mentok ya. Oke. Itu adalah tambahan dari keterangan kita yang lalu mengenai adab-adab sebelum tidur. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan kepada adabut tahajud. Adabna tahajud. Tahajud juga beradab. Karena tahajud itu adalah minta bis solehin wa minta bil aulia. Tahajud adalah merupakan tradisina orang-orang soleh, tradisina para wali. Di anape kita dianjurkan untuk melakukan tahajud. Ya minimal walaupun kita dinto sebagai seorang pendosa, mungkin kita merasa bahwa doa-doa kita malarat untuk dikabulkan oleh Allah. Tapi minimal kita pada waktu tersebut telah menyatukan gelombang dengan para hamba-hamba Allah sesoleh,
sejugan jaga pada waktu tersebut. Jadi nyari sobung seorang wali pun saya tak ngalakuni tahajud. Nyari sobung seorang wali pun yang tidak melakukan tahajud. Artinya apa? Pada saat tersebut, ketika kita menyisihkan waktu untuk bangun, berarti kita telah menyatukan dalam gelombang mereka. Dua-dua mereka yang dilangitkan. Maka walaupun doa kita adalah mungkin jauh dari terkabulkan, tapi oleh karena mungkin tak anyuk tak giba kala berdoana mereka para wali orang-orang soleh sejukan melangitkan doa anto, maka tak terokian. Duana kita tak giba, arusna, serengna, duana orang-orang soleh sejukan jaga pada waktu tersebut. Bahkan, apa? Saya nengkila boleh sampaikan tidak ada seorang wali pun saya meninggalkan qiyamul lail atau saya meninggalkan tahajud. Walaupun katona mungkin kita ngabus tedu. Tapi kita tidak tahu tentang hakikat. Ingat contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adik muridnya mana Imam Ahmad bin Hambal atau saya lebih dikenal dengan Imam Hambali. Imam Hambali itu adalah murid kesayangan Imam Syafi'i. Imam Hambali begitu mengagungkan, begitu mengidolakan terhadap guruna Imam Syafi'i. Sampai ketika mulai dari ngaji ke Imam Syafi'i, itu cerita ke anak-anak. Masya Allah, nak guruna Isundria Imam Syafi'i orang nak alim, orang nak ahli ibadah. Tiap mulai ngaji. Sehingga anak nanto penasaran anak apa Imam Syafi'i yang makatik bapak muji-muji terus. Akhirnya singkat cerita, Imam Ahmad bin Hambal tongonjeng Imam Syafi'i untuk berkenan bertamu di rumah. Untuk berkenan nginep bengkon. Yalah tamu daju. Anak nanto, bebini anak nanto. Sejak Imam Syafi'i datang gerak-geriknya diperhatikan. Tojukna, mancengna, jalanna, sandalna, kolambina, pun perhatikan kap. Kemudian apa? Si putrenan to si sangat kepo, si sangat ingin tahu anton apa? Apa ibadah namun malam? Imam Syafi'i itu memang beliau tedungna to malam. Kebetulan kan mun bengko sedelu kita butuh anak mungkin ki. Akhirnya putrenya Imam Ahmad bin Hambal itu berkali-kali ngintip ke kamarnya Imam Syafi'i. Apa sih lakukan ngintip? Saya mengejutkan apa? Saya menjadikan putranya Imam Ahmad bin Hambal sedikit kecewa karena dalam sangkaanna putri Imam Ahmad itu wah pasti Imam Syafi'i ya tahajudnya lancar. Tapi ternyata nabi pada waktu sepertiga malam terakhir Imam Syafi'i nyeda. Imam Syafi'i sobu. Akhirnya laki-laku lama Rasulullah yang sobu temui Imam Ahmad bin Hambal. Pak, itu nabi orang sesampian puji-puji itu nabi ngerop. Malah ketika bektona kinto jogen to malah tedung. Akhirnya setelah Imam Syafi'i siap-siap untuk pulang, Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan terhadap guruna ke Imam Syafi'i. Sapura nawai guru bulan nyampaikan situng permohonan maaf ngawakile putre nabulan. Karena anak nabulan telah sedikit suudon ka kinto. Kinto terus terang adalah orang yang sering bula ceritakan figurna, akhlakna, kealimanna, ibadahna. Makanya putrena bulan to kepo teroni ngibadahna kinto anak-anak. Dan sejak kemarin kinto datang diperhatikan. Tapi si menjadikan putrena bulan sedikit kecewa, kinto beri anai kuah tak tahajud. Akhirnya apa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lalu kemudian dari tas nanto maka keluar buku tebel. Wahai Imam Ahmad, eson beri anna sekatona tedung jeria area olena. Katona tedung dalam pandangan putrena Imam Ahmad bin Hambal, tapi menyelesaikan oleh situng buku tebel kitab. Dan itu saya maksud bulan ini. Katona tedung dalam pandangan Nabi Nusa, tapi sebener nanto tengah ngarang.
tengah nulis buku. Makanya kita walaupun misalnya beda seorang wali terkenal kewalian pas seperti kayak kita ente mak tedung bae, belum tentu. Iya mun tak sompojeng tahajud di sana Mekah. Ya mun kita sompojeng di Mekah dalam mimpi. Itulah. Jadi tidak ada seorang wali pun yang meninggalkan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam. Contoh wajib bagi Kanjeng Nabi nafilah atau sunnah bagi umatnya. Bahkan pada sanapi perkara yang dirahasiakan oleh Allah. Pertama. Al-izzatu fit ta'ah. Allah merahasiakan kemuliaan di dalam ketaatan. Kemuliaan untuk Allah rahasiakan di dalam ketaatan. Ridhona Allah di dalam ketaatan atau dirahasiakan. Kita tahu nih, ketaatan yang kita lakukan, ini si Allah ridhoi kita tahu. Sangat mungkin si raja, sangat mungkin si kini. Kan sering pula sampaikan Imam Ghazali, kitab nasi kita baca toh. Kitab nasi kita baca. Beliau menjadikan mendapatkan anugerah Allah, rahmat Allah, kemudian ampunan Allah untuk gara-gara apa? Benih karena punya kitab sekarang. Pernah boleh ceritakan? Gara-gara lala. Gara-gara lala. Beliau tuh nulis kitab saya dulu menoreng ngarang kitab saya dulu kan benih nggak mungkin langsung komputer atau pena nggak namen tuh, tapi tutul. Kamang sini tutul. Untuk pelosok mentau mungkin menggunakan alami. Nah, pada saat beliau nulis, itu mak bede lala ngabur kantona. Lala nanto nginum dari mangse, Imam Ghazali akan digunakan untuk nulis. Nah, Imam Ghazali itu ambu se nulis. Tidak akan golek. Mun bule kan nonton sampai kotab atau langsung panglakan baygon sebenarnya. Imam Ghazali tidak akan nginum patotok. Begitu lalak ning gelek kenyang, guru Imam Ghazali itu melanjutkan nulis kita. Coba, ridhona Allah dirahasiakan di dalam ketaatan. Maka kita tak bisa meremehkan maskian perbuatan yang gelek katona kene atau katona remeh, tapi kita tahu ning enape keridhoanna Allah diletakkan. Itu yang pertama. Allah merahasiakan keridhoanna di dalam ketaatan. Kemudian nomor kedua, Allah merahasiakan meletakkan kemurkaanna di dalam maksiat. Itu nomor kedua. Kemudian nomor tiga, lantoh, al-haibatu fi qiyamil laili. Haibah, kewibawaan oleh Allah esabe di dalam qiyamul lail. Jadi orang-orang yang memiliki kewibawaan tinggi, itu karena memang di antara faktor penyebabnya adalah orang yang gila itu adalah ahli qiyamul lail. Ahli qiyamul lail. Itu mun ahli qiyamul lail. Pastian tak genteng orangna. Pastian orangna biasa tapi memancarkan cahaya. Memancarkan cahaya yang mencorong. Tapi menurut tak ahli qiyamul lail maskiana agenteng entah benih memancarkan cahaya yang mencorong tapi memancarkan kegelapan yang mencoreng. Pada mencoreng. Rosep. Karena Allah meletakkan al-haibatu fi qiyamil. Kemudian terakhir keempat. Al-hikmatu fil batnil khali. Allah meletakkan kebijaksanaan oleh Allah diletakkan di dalam perut yang kosong. Allah meletakkan kebahagiaan di dalam perut yang kosong. Apa makna perut yang kosong? Ini tuh ada dua penafsiran. Perut yang kosong pertama artinya ajaga. Ya. Ajaga tak sampai kekenyangan. Terus pertama. Nomor kedua, maksudnya perut kosong adalah kosong dari barang haram dan subhat. Jadi kebijaksanaan oleh Allah diletakkan di dalam perut yang kosong. Lah, maka nadin to adab tahajud pertama nih. Ini kalau buru prolog untuk gini, buru.
guru nape pengantar atau masuk mungkin. Adab tahajud yang pertama adalah taklilul ghada. Kita ngatur pola makan. Ngatur pola makan. Karena bisa kita mulai banyak DR gimana ngantuk we. Ya walaupun beda orang sederna banyak tapi ibadahnya juga banyak. Contohnya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri, ulama besar dari kalangan tabi'in, mun adeur banyak orang. Kemudian beda orang nyatanya, wah Imam, anak bikin tuh mak mun adeur mak banyak dulu. Nabi saya bilang, sebenarnya akan banyak supaya kelar ibadah, kelar banyak kiat. Ada Imam Hasan Basri, mun belum akan banyak itu hidung sih banyak. Itu si pertama taklilul ghada. Kemudian si kedua wanu kesonul ma. Ya intinya ngurangi aing. Ki maksudna apa? Ya ngaturlah daerahna enomanna ento yatu. Wa islahun nahari bijtina bil ghibah wal kadhibi wal lagwi. Ento boleh. Adabna orang yang tahajud ento nyabeni ketika kita akan ngalakoni Allahu Akbar takbiran dari siang nanti lah dipersiapkan. Yaitu siang ngarena jaga lesan ento satu cek sampai ghibah. Cek sampai kadzib, cek sampai garbas. Kemudian walawi cek sampai mengatakan ungkapan-ungkapan lalai. Melalaikan. Karena nape ento akan berpengaruh nanti ketika jegena untuk ngadep ke Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga watarkun nadzori fil muharramat, meninggalkan ngabes ke perkara-perkara yang dilarang. Perkara dilarang itu banyak. Jadi intinya dinto kita belajar untuk nape? Benihnya sakin meninggalkan si haram. Karena meninggalkan si haram itu kanlah harga paten, ya, tak bisa di taber-taber. Tak bisa taber-taber. Saya meninggalkan si haram. Tapi juga membatasi si halal. Si halal piye batasi, tapi boleh si haram. Makanya dintulah perbedaan antara zuhud kalaban wara. Zuhud kalaban wara, ento pada hati-hati nah. Saking mun sianya mawara, ento ngajaga dari perkara yang haram, lah jelas haram to nyamana wara. Tapi mun sianya mazuhud, ento lebih tinggi dari waro anape karena munsianya mazuhud ento benih sakin ngajaga bukan hanya sekedar kita menjaga dari yang haram, munsi haram lah harga mati bon, tapi sekaligus kita membatasi dengan hal-hal yang mubah. Sesuatu sih pada prinsipnya oleh ento ki batas betul. Tahu nyaman aja contoh mentok. Makan, minum, tidur itu kan pada dasarnya apa? Mubah. Mubah. Tapi kelakuan semuban toh juga ibadah anape karena sesuatu halal sekalipun atau mubah sekalipun ketika berlebihan ento juga akan berdampak minimal terhadap atos naate. Sesuatu semuban. Contoh mungkin ada taker katabuan umpama gitu. Padahal seeder jelas-jelas halal. Seeder jelas-jelas halal, Bon. Mun haram lah tak lah. Bahasa Malaysianya sudah tak dikira lah. Nata kocak mun haram. Halal toh. Lah jelas-jelas yang dimakan barang yang halal. Tapi mun sampai katabuan maskiana halal ento akan berdampak kepada nape? Qaswatul qalbi. Akan berdampak ke atas naat. Mun haram lah tak kacareta. Dan tentu nyaman apa? Ngabetes sese halal, takut terjatuh kase makruh, lagi mula terjatuh kase makruh, maka mas semak nyarempet na kase haram. Maka orang mukmin mentok gemberan. Umpamana to barang haram gitu, barang haram. Beda tembukna. Antara haram kalaban halal, napi tengah-tengah na. Makruh. Oke kan? Ento halal, ento makruh, ento haram. Mun orang mungkin ajegana perbatasan antara haram kalaban makruh, maka ento rawan.
Cek perbatasan adalah perbatasan haram kalau ben makro. Bahasa somor-somorna rancongan apa bahasa. Ada rancongan. Batasan. Batasna. Ento haram. Ento makruh. Dinto halal. Nah, kita orang mukmin setidak nanto harga mate aja sampai ngalebete batas tembok seharam itu. Rancongan batas pagar seharam itu. Karena apa? Mun sampai kita ngalebete batas sehalal dinto, semakro ge. Kan apa jatuna? Seharam. Maka mun kita mungkin ngalak, nah berdirina di batas makruh rawan ento, rawan. Maka kudu jaga jarak. Montero amanah kudu jaga jarak. Bahasa sekaluar zaman pandemi itu ki. Terus salamet jaga jarak. Napi jarak amanah? Jarak amanan tuh kita berdirina jangan tembuk makruh. Tapi bahkan kita berdirina tembuk halal semua kada boleh. Paham kan tentang gambaran? Ento haram, ento batasana dinto ki. Haram itu tembukna dinto. Kemudian to makruh, nggih. Dinto makruh, dinto halal. Mun orang mungkin berdiri na tembuk makruh dinto, kan rawan cani gila. Sebab napa? Jatuhna mun taker lebet tembus kan apa? Haram otomatis. Tapi mun kita mungkin berdiri na di tembok halal, mun ngalebet tembok sehalal kan apa jatuhna? Kasih makro. Berarti kan haram kan ngalebet tidak dua tembok. Dinto halal, dinto makro, puru dinto haram. Nah, orang zuhud ento berdirina bene pengkir-pengkir tembok na halal, tapi kata nggak boleh. Berarti nape terjatuhna ka haram ya jowongku. Dari halal umpama nanto halal sama ento tembok na tebelna, pagerna dinto. Ento ki jaga jarak dari sehalan to ki ngabetese. Sehingga nape laki edinto jarak na kasih halal ki banyak, kemudian kasih makro puru seharam. Tapi ningkila mun kita biasana berdiri na tembuk makro, gila kan apa? Boleh lah bunuh tak langsung ke haram. Jelas ki perumpamaan lagi. Saya maksud watarkun nadhari fil muharram. Jadi kita belajar benihnya sakin meninggalkan haram, tapi juga kita meninggalkan yang mubah, yang berlebihan. Saya mubah baik kita batas. Kemudian wal qiyamu minan naumi bifaza'in wa khaufin. Adabna orang tahajud juga pada saat bangun tidur pas pajegena ento bangunna dengan penuh rasa takut. Takutna bener takut apa ketakutan hi. Takut nanto takut karena merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selepas ini marina jaga kemudian langsung apa? Kita ke kamar mandi kemudian auzu, kita akan menghadap kepada kebesaran dan keagungan. Jagana untuk kala penuh haibah, kala penuh baharui wudu. Bagul wudu. Atau di antara umat Kanjeng Nabi pagi akhirat kan beda orang yang akan dikumpulkan bisa torana atau kalaben cahaya wudu. Atau saya sebut kalaben hurril muhajjalin. Hurril muhajjalin itu orang-orang si ahli wudu laki bisa torae wajah nanto muncar kalaben bekas aing wudu. Karena kenapa orang mukmin itu dianjurkan untuk isbagul wudu, selalu memperbaharui wudu. Meski anak kita betah. Karena lagi beda tetenger khusus, beda tanda khusus. Orang mukmin pagi akhirat untuk bekas wudukna akan teti totoraan, akan teti tanda bisa kenale bahwa orang yang gila adalah orang-orang si ahli wudu. Wan nadharu fi malakutis samawat, dan memandang kepada
keagungan kerajaan langit. Ya, maksudnya kita tahu pada saat apa? Pada saat bangun kita merenungkan tentang kekuasaan Allah, tentang keagungan penciptaan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa du'a wal huduru fis shalah li fahmit tilawah. Dalam aduana kalaben penuh hudur, kalaben kehadiran hati. Nah, orang adzikir, orang aduan itu macamnya beda telo. Yang pertama beda ad-du'a, adzikru ma'al ghaflah. Ada si kedua adzikru atau ad-du'a ma'al hudur. Si ketiga ad-du'a wa dzikru ma'al ghaibah. Orang adzikir, orang aduan itu macamnya telo. Pertama zikir atau doa ma'al ghaflah. Berma zikir ma'al ghaflah, doa ma'al ghaflah. Lisan na maca, lisan na adua, tapi atena ngolencer. Nah, entah ad-du'a atau az-zikru ma'al ghaflah. Az-zikru ma'al ghaflah. Kemudian si nomor kedua, az-zikru atau ad-du'a ma'al hudur. Zikirna, tuana, ento atena lah hadir bon. Nape si baca direnungkan oleh hati. Tanya mana ad-du'a atau az-zikru ma'al hudur. Tapi si paling tinggi yaitu az-zikru atau ad-du'a ma'al ghaibah. Zikir atau dua kalaben ghaibah. Ghaibah itu elang bon. Nape maksudnya elang? Nape orang namula langsung elang? Benih. Saya maksud elang dinto, dalam doana, dalam zikirna, dia menyaksikan bahwa zikir dan doana ento adalah sinyal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknana dia dalam berdoa, dalam adzikir menyaksikan zikir dan doana ento anugerahna Allah. Tonya mana zikir atau ad-du'a ma'al ghaibah. Jadi pertama doa ma'al ghaflah, lalai. Kemudian yang kedua ad-du'a atau az-zikru ma'al hudur. Yang nomor telo az-zikru atau ad-du'a ma'al ghaibah. Saking Imam Ahmad bin Athaillah dalam hikamnya nyebutakan, aja sampai benar meninggalkan zikir hanya karena engkau belum mampu menghadirkan hati. Karena romasa apa ya sunat zikir ya kita elok bisa adirate ki ngalamun boy. Pikiran ki kama-kama akan lalah tak zikir sama sekali. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena zikir dengan ghaflah, zikir dengan lalai itu masih lebih baik daripada engkau melalaikan zikir. Untuk lembuti syarat lagi, ulangi boleh. Jangan sampai engkau meninggalkan zikir karena engkau masih merasa belum mampu menghadirkan hati. Atau karena engkau masih lalai dalam zikir. Tua ki ngalamun. Adzikir ki nabur pikiran. Walaupun kita masih merasakan pengalaman seperti itu, jangan sampai kita meninggalkan zikir. Kenapa? Karena berzikir dengan lalai. Dengan lalai ki ngalamun, ki pikiran karena penawiakan, itu masih lebih baik daripada engkau melalaikan zikir. Maksudnya melalaikan zikir, ya tak zikir sekali. Kosong sama sekali. Karena apa? Caknya pun beliau lanjutan. Nah, karena bisa jadi Allah meletakkan atau Allah memberikan engkau kehambaran. Dalam zikir itu kita tak merasakan nape-nape. Perlantan kita ento adua atau asombejeng atau adzikir hambar rasanya. Itu harus kita sadari. Memang kita ento kadang-kadang mulai iman naik, masya Allah, mulai kadung adzikir, kadung adua, itu tak turambua. Karena betul-betul nape ibarat WF itu kuat-kuat sinyal nanti. Tapi begitu kita nanti mengalami futur itu kita ento bosan, boring jangan sendiri. Boring, kemudian mood lemah, maka apa? Kita seolah-olah ingin meninggalkan sama sekali. Apa ya lagunya sudah hampir dulu. Maka cakna beliau ningkila, jangan sampai engkau meninggalkan zikir karena engkau merasa lalai di dalamnya atau kita bisa menghadir hati.
Karena engkau lalai di dalam zikir masih lebih baik daripada engkau melalaikan zikir. Karena boleh jadi ketika Allah mencabut ngalak rasa nikmatna dalam zikir, itu adalah bentuk Allah sedang menguji kita untuk menaik ke kelas yang lebih tinggi. Diuji galuk ke Allah. Karena kita ibadah itu kan benih untuk nyari kelezatan. Mungkin zikir, pas nemu kelezatan rajin, pas nemu kelezatan semangat. Tapi begitu mungkin lezatnya hilang, ambu saya zikir. Berarti kita sembah bani Allah, tapi kelezatannya. Sedangkan kita, ibadah yang kita sembah adalah Allah. Nemu kelezatan, tak nemu kelezatan, tetap kita zikir ke Allah. Itu maksudnya. Karena kanak-kanak nyekol labai, untuk naik kelas kan berujian. Fase-fase ujian adalah fase-fase yang menegangkan. Fase-fase sema lepang. Kutu belajar, ajar, ulangan, lepang pun. Mungkin ibarat namun kita meninggalkan zikir karena gara-gara kita tidak menemukan kelezatan, tak menemukan kehadiran hati. Saya nggak hati-hati. Contoh ibaratnya kanak-kanak nyekol lagi saatnya iuji ke Allah. Mun kita tak norok, ya nyaman tak norok ujian lah, baru masih lulusan. Terus ujian neng gila, mas karena mungkin ki nabur pikiran, kemudian ki kanapi-napi akan. Terus contoh ki saat uji ke Allah, kemudian lagi setelah itu huru akan diberikan kembali kepada Allah melebihi dari kelezatan si sebelumnya diberikan. Entah saya maksud neng gila, nape acek sampai meninggalkan zikir karena engkau lalai, kita bisa hadir hati karena nape zikir dengan ghaflah itu masih lebih baik daripada engkau melalaikan zikir ghaflah di dalam. Itu adalah tentang hudur, menghadirkan hati dalam ibadah atau dalam taat ke Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pun sampeyan nggih.